Pernah tidak kamu merasa tenggorokan seperti terbakar, menelan ludah saja rasanya seperti menelan pecahan kaca, lalu saat bercermin dan membuka mulut lebar-lebar, kamu melihat dua benjolan merah besar di belakang sana? Itu momen dimana kita biasanya langsung berpikir, waduh, amandel lagi. Tapi pernahkah terpikir, kenapa sih kita punya organ yang rasanya cuma bikin sakit saja? Apakah mereka ada gunanya? Atau cuma sisa evolusi yang menyusahkan? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya, amandel itu korban fitnah terbesar dalam tubuh manusia. Kita sering menganggapnya sebagai pengganggu, padahal peran aslinya sangat heroik. Bayangkan mereka sebagai satpam atau garda terdepan pertahanan tubuh. Tapi ironisnya, kadang satpam ini malah kewalahan dipukuli oleh penyusup. Dan itulah saat kita merasa sakit. Jadi, sebelum kita bicara soal operasi atau es krim, kita harus paham dulu drama biologis yang terjadi di tenggorokan kita. Menarik. Jadi mereka ini satpam, saya selalu mengira amandel itu semacam filter yang kotor dan perlu dibuang. Kalau mereka satpam, kenapa mereka sering sekali kalah dan malah membengkak? Bukankah seharusnya sistem imun kita lebih canggih dari itu? Justru karena mereka berada di garis depan, risiko babak belurnya paling tinggi. Amandel atau tonsil adalah jaringan limfoid. Posisinya strategis sekali, tepat di pintu masuk pernapasan dan pencernaan. Setiap kali kamu bernapas, makan, atau minum, ribuan bakteri dan virus mencoba masuk. Amandel bertugas menangkap mereka dan memicu alarm sistem imun untuk memproduksi antibodi. Nah, pembengkakan itu sebenarnya tanda pertempuran. Masalahnya muncul ketika medan perang itu tidak kunjung reda. Oke, jadi bengkak itu tanda perang. Tapi ada satu hal yang selalu jadi perdebatan di kalangan orang tua, bahkan sampai sekarang. Dulu, sepertinya sedikit-sedikit, dokter menyarankan operasi amandel. Anak tetangga saya, sepupu saya, rasanya semua dioperasi. Tapi sekarang kok sepertinya dokter lebih menahan diri ya? Apakah tren medisnya berubah? Atau amandelnya yang berevolusi? Kamu sangat jeli melihat tren itu. Memang ada perubahan paradigma yang besar dalam dunia medis THT, telinga hidung tenggorokan. Dulu, sekitar tahun 80-an atau 90-an, pendekatannya adalah buang saja daripada bikin masalah. Tapi seiring berkembangnya penelitian imunologi, dokter mulai menyadari bahwa mengangkat amandel, terutama pada anak di bawah usia 3 atau 4 tahun, bisa sedikit mengurangi kekebalan tubuh lokal di area tenggorokan. Jadi sekarang, pendekatannya lebih konservatif. Operasi bukan lagi solusi pertama, melainkan solusi terakhir. Solusi terakhir berarti harus ada kondisi yang benar-benar parah dong baru boleh operasi. Soalnya saya sering dengar orang dewasa yang menyesal tidak operasi waktu kecil. Karena katanya sakitnya lebih parah kalau dioperasi saat sudah tua. Itu mitos atau fakta? Itu fakta yang menyakitkan. Pemulihan tonsilektomi, operasi amandel, pada orang dewasa memang jauh lebih menyiksa dibandingkan pada anak-anak. Jaringan tenggorokan orang dewasa lebih kaku, dan ambang nyeri, serta risiko pendarahannya sedikit berbeda. Tapi kembali ke pertanyaanmu soal kondisi parah, ada aturan medis yang disebut Paradise Criteria. Ini bukan soal surga ya, tapi nama penemunya. Dokter biasanya baru menyarankan operasi kalau infeksi terjadi lebih dari 7 kali dalam setahun, 5 kali setahun dalam 2 tahun berturut-turut, atau 3 kali setahun dalam 3 tahun. Wow, itu angka yang spesifik sekali. Jadi kalau saya cuma radang 2 kali setahun, meskipun sakitnya minta ampun, dokter mungkin akan bilang pulang dan istirahat saja. Tepat sekali. Kecuali ada komplikasi lain, dan ini yang sering luput dari perhatian orang dewasa maupun orang tua. Amandel yang besar bukan cuma bikin sakit menelan, tapi bisa menyumbat jalan napas. Pernah dengar istilah sleep apnea? Itu kondisi di mana napas berhenti sejenak saat tidur. Kalau amandelmu begitu besar sampai berciuman di tengah tenggorokan, kamu bisa kekurangan oksigen setiap malam. Efeknya, bangun tidur masih capek, otak lemot, bahkan risiko penyakit jantung jangka panjang. Tunggu, ini agak mengerikan. Jadi amandel bisa bikin kita bodoh karena kurang oksigen saat tidur? Saya pikir amandel cuman urusan demam dan susah makan. Berarti ada korelasi antara amandel bengkak dengan produktivitas kerja atau prestasi sekolah anak. Sangat berkorelasi. Bayangkan otakmu seperti mesin yang butuh bahan bakar oksigen konstan.
Kalau setiap malam suplai oksigennya terputus-putus karena jalan napas tertutup amandel, kualitas tidurmu hancur. Fase deep sleep tidak tercapai. Pada anak-anak, ini sering disalahartikan sebagai hiperaktif atau ADHD. Padahal, mereka cuma kurang tidur kronis gara-gara amandel. Pada orang dewasa, ini bikin performa kerja turun drastis. Jadi, keputusan operasi sekarang bukan cuma soal frekuensi infeksi, tapi juga soal kualitas hidup. Ini mengubah pandangan saya. Saya jadi teringat mitos klasik yang paling menyenangkan soal operasi amandel. Es krim. Benar tidak sih kalau habis operasi amandel kita diwajibkan makan es krim sebanyak-banyaknya? Atau itu cuma trik dokter supaya anak-anak mau dioperasi? Haha, itu adalah salah satu mitos yang sebenarnya punya dasar medis yang kuat, meskipun tidak seindah yang dibayangkan. Setelah operasi, ada luka terbuka di tenggorokan yang tidak dijahit, melainkan dibiarkan sembuh sendiri. Suhu dingin dari es krim membantu vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, untuk mengurangi risiko pendarahan dan meredakan nyeri. Plus, teksturnya lembut dan kalorinya tinggi. Pasien kan susah menelan nasi, jadi es krim adalah cara cepat memasukkan energi. Tapi ingat, es krimnya yang polos ya, jangan yang ada kacang atau coklat keping, nanti malah melukai luka operasinya. Masuk akal, dingin untuk membekukan rasa sakit. Tapi mari kita gali lebih dalam sedikit ke sisi filosofisnya. Kita bicara soal membuang bagian tubuh. Apakah ada dampak jangka panjang bagi sistem imun kita jika satpam ini dipecat selamanya? Apakah tubuh kita jadi lebih rentan terhadap penyakit lain, misalnya infeksi paru-paru? Ini pertanyaan $1 juta. Riset terbaru menunjukkan ada sedikit peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan atas pada mereka yang amandelnya diangkat saat usia sangat muda, tapi angkanya tidak signifikan secara statistik untuk membuat kita panik. Tubuh manusia itu luar biasa adaptif. Kita punya jaringan limfoid lain di tenggorokan, lidah, dan hidung yang bisa mengambil alih peran amandel. Jadi, satpamnya dipecat satu, tapi satpam yang lain kerja lembur. Tapi ini juga pengingat bahwa kita tidak boleh sembarangan membuang organ kecuali manfaatnya jauh melebihi risikonya. Berarti ini soal menimbang untung rugi ya. Mempertahankan organ yang sakit-sakitan versus membuangnya tapi kehilangan satu lapisan pertahanan. Ngomong soal penyebab, kenapa sih ada orang yang amandelnya sensitif sekali, minum es sedikit langsung bengkak, sementara ada orang yang minum air es tiap hari aman-aman saja? Apakah ini genetik atau gaya hidup? Kombinasi keduanya. Tapi faktor lingkungan makin dominan sekarang. Polusi udara, asap rokok, dan makanan yang penuh pengawet atau pemanis buatan itu memicu peradangan kronis. Amandel itu seperti spons. Kalau lingkunganmu kotor, sponsnya akan cepat kotor dan jenuh. Orang yang sensitif biasanya punya struktur amandel yang berlubang-lubang dalam, disebut kripta. Sisa makanan dan bakteri suka nongkrong di sana, membusuk, lalu jadilah batu amandel atau tonsil stones. Itu juga yang bikin bau mulut tidak sedap. Ah, batu amandel, benda kecil berwarna putih kekuningan yang baunya minta ampun itu kan. Jadi itu sebenarnya sampah yang terperangkap di markas satpam kita. Betul, itu akumulasi bakteri, sel mati, dan sisa makanan yang mengeras. Itu tanda bahwa amandelmu punya struktur yang dalam. Bagi sebagian orang, ini sangat mengganggu kepercayaan diri. Dan lucunya, banyak orang tidak sadar bau mulut mereka berasal dari sana, bukan dari gigi. Mereka sikat gigi 10 kali sehari, tapi baunya tetap ada karena sumbernya di amandel. Mengerikan juga ya. Jadi kalau sudah sampai tahap bau mulut kronis, mendengkur keras, dan sering demam, sepertinya memang sudah waktunya berpisah dengan amandel. Tapi B, melihat ke masa depan, apakah mungkin suatu hari nanti kita punya teknologi untuk memperbaiki amandel tanpa memotongnya, seperti meriset ulang sistemnya? Ilmuwan sedang mengarah ke sana. Ada teknologi seperti radiofrequency ablation yang tidak memotong seluruh amandel, tapi hanya mengecilkan jaringannya menggunakan gelombang radio. Ini mengurangi volume amandel tanpa menghilangkan total fungsi imunnya. Rasa sakitnya jauh lebih ringan dibanding operasi konvensional. Ini memberi harapan bahwa di masa depan,
kita tidak perlu memilih antara sakit terus-menerus atau kehilangan organ. Kita bisa memilih jalan tengah, renovasi. Renovasi amandel, istilah yang bagus. Sepertinya kita sudah membahas banyak hal dari fungsi satpam, mitos es krim, bahaya kurang tidur, sampai batu amandel yang bau. Satu hal yang saya pelajari hari ini adalah jangan meremehkan sakit tenggorokan yang berulang. Itu adalah sinyal tubuh yang minta perhatian serius. Benar sekali. Tubuh kita selalu berkomunikasi. Amandel yang bengkak adalah cara tubuh berteriak bahwa pertahanan kita sedang jebol. Jangan hanya dibungkam dengan obat pereda nyeri terus-menerus. Kita perlu cari tahu akar masalahnya. Apakah karena kebersihan mulut, polusi, atau memang organnya sudah tidak berfungsi layak? Dan bagi para orang tua yang mendengarkan atau mungkin orang dewasa yang masih ragu, pesannya jelas. Konsultasi ke dokter THT itu penting untuk tahu apakah amandelmu masih kawan atau sudah jadi lawan. Jangan diagnosa sendiri lewat internet. Setuju. Karena kesehatan itu investasi. Tidur nyenyak tanpa dengkuran dan napas lega adalah kemewahan yang sering kita lupakan sampai kita kehilangannya. Luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Tenggorokan saya rasanya jadi lebih lega hanya dengan mendengarkan penjelasannya. Sama-sama. Jaga kesehatan dan jangan lupa minum air putih. Sampai jumpa di episode berikutnya, terus dengarkan tubuhmu dan tetaplah penasaran.